Langit Thailand menggelap sebelum SEA Games dimulai. Yap, kira-kira begitulah narasi yang banyak tersemat. Sebagaimana kita tahu, kalau beberapa hari lagi atau lebih tepatnya tanggal 9 Desember 2025, pesta olahraga terbesar Asia Tenggara yakni SEA Games ke-33 akan resmi dibuka di Thailand. Sebuah acara yang seharusnya menjadi simbol persahabatan, namun justru berubah menjadi babak pembuka penuh sorotan, penuh gaduh, penuh tanda tanya. Indonesia sendiri datang dengan target ambisius, 85 emas, maka dikirimlah 996 atlet untuk bertarung membawa nama bangsa. Namun sebelum obor dinyalakan, bahkan sebelum marching band berparade, serangkaian insiden memalukan mulai bermunculan dari promosi yang minim, venue yang kacau, masalah politik, hingga puncaknya bendera Indonesia salah tampil lagi. Dan kali ini, bukan hanya publik yang marah, Presiden Prabowo Subianto juga disebut-sebut sangat kecewa berat. Sang Menpora Erick Thohir diminta tidak tinggal diam karena penghinaan simbol negara bukan pertama kali terjadi di ajang SEA Games. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Vietnam sendiri juga menyatakan tidak puas atas kinerja panitia yang bertugas? Yuk, kita bahas bareng-bareng. SEA Games 2025 ini seharusnya menjadi ajang pembuktian Thailand setelah 18 tahun tak menjadi tuan rumah. Tapi justru muncul anggapan bahwa Thailand emang gak niat buat mempersiapkan ajang ini terlepas dari apapun situasinya. Media Vietnam yakni Vietnam.vn menulis kalau SEA Games kali ini adalah edisi yang paling sunyi dan paling dingin respons bahkan dari publik tuan rumahnya. Yap, banyak warga Thailand yang bahkan gak tahu tuh soal jadwal pertandingan, lokasi venue atau bahkan fakta bahwa SEA Games sudah di depan mata. Padahal di tahun 1995, lagu tema Win It In Your Heart menggema di seluruh negeri. Lalu sekarang, walah hening bos asli. Menteri Olahraga Thailand dalam hal ini membantah tuduhan ketidaksiapan mereka. Tapi ia juga nggak bisa menampik dan langsung mengakui kalau promosi mereka memang perlu ditingkatkan. Yap, dalam hal ini, sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin SEA Games di Thailand ini terkesan gak siap, terutama ya soal bencana yang dianggap mengacaukan venue. Nah, rencana awalnya sendiri ada 3 provinsi yang ditunjuk sebagai venue, yakni Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Namun, banjir yang melanda wilayah selatan membuat 10 cabang olahraga dipaksa dipindah mendadak ke Bangkok dan Chonburi. Venue yang belum siap pun akhirnya mulai tertekan, termasuk kolam renang utama yang pembangunannya molor dan berpotensi over budget. Nah, belum beres soal venue, Thailand kembali diterpa masalah manakala hubungan diplomatik dengan Kamboja dikabarkan kembali memanas. Beberapa atlet dari Kamboja dan cabang lain menolak hadir dan menganggap situasi politik belum kondusif. Intinya, SEA Games belum dimulai, tapi dramanya walah udah meledak kemana-mana. Sementara itu, terjadi kejadian yang cukup menghebohkan, manakala pertandingan Vietnam versus Laos yang seharusnya dimulai dengan hikmat. Dengan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan biasanya menggema megah, mendadak justru bikin dunia geleng-geleng. Lah gimana? Musik tidak berbunyi, speaker tidak berfungsi, panitia panik dan akhirnya pemain Vietnam dan Laos terpaksa menyanyikan lagu kebangsaan secara akapela. Lah kocak. Sebuah momen aneh, canggung, dan memalukan yang langsung viral dan membuat netizen Vietnam murka. Media Vietnam, Zee News menulis, kesalahan panitia mengubah momen sakral menjadi kekacauan. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi dalam ajang multi-event besar. Tentu saja dalam hal ini, wajar jika pihak Vietnam ataupun Laos sama-sama marah. Para pemain berdiri tegap, tapi yang ada justru suara mereka bergetar tanpa musik. Sebuah adegan lebih mirip dibilang kayak latihan pensi sekolah, ketimbang ajang sebesar SEA Games. Pensi sekolah aja ada musiknya kok. Lah ini, wadidaw, kocak pol. Chiến đấu không ngừng, tiếng màu ra xa trường, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền.
Di sisi lain, saat jadwal futsal diumumkan, publik Indonesia sempat antusias. Indonesia versus Thailand. Wah, big match klasik Asia Tenggara. Namun dalam poster resmi panitia, bendera Indonesia terlihat diganti jadi bendera Laos dan bendera Thailand berubah jadi bendera Vietnam. Wah, jelas ini ada kesalahan fatal. Kesalahan yang mengulangi tragedi SEA Games sebelumnya. Ketika SEA Games Malaysia 2017, bendera Indonesia terbalik, dan di SEA Games Kamboja 2023 bendera kembali terbalik, 3 insiden dalam 8 tahun. Apakah kebetulan atau kelalaian yang terlalu sering untuk disebut tidak sengaja? Netizen Indonesia geram. Kalau simbol negara saja tidak diperlakukan benar, gimana kita bisa percaya pada profesionalitas tuan rumah? Kan gitu. Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir pada akhirnya angkat suara yang intinya fokus dengan segala hal-hal teknis. Sebab dalam hal ini, SEA Games Thailand akan dijadikan tolak ukur menuju Olimpiade 2028. Dan beliau meminta semua atlet memberikan yang terbaik demi martabat bangsa. Namun dari balik layar, rumor beredar. Presiden Prabowo kecewa berat melihat insiden demi insiden yang menimpa Indonesia. Apalagi di tengah beragam bencana banjir yang melanda 3 wilayah di negeri ini. Simbol negara bukan mainan. Dan ini bukan pertama kalinya Indonesia dirugikan di event besar. Narasi kuat mulai muncul, Indonesia harus meminta tindakan tegas. Jangan biarkan simbol merah putih diperlakukan sembarangan. Di sisi lain, ternyata bukan hanya peserta luar negeri yang mengkritik, supporter Thailand sendiri marah besar. Ultras Thailand mengumumkan boikot total terhadap pertandingan sepak bola SEA Games 2025. Bukan karena timnya, tapi karena aturan tiket yang dianggap merampas kebebasan warga. Kenapa? Semua tiket SEA Games gratis, tapi untuk masuk stadion, penonton dipaksa mendaftar dengan kartu identitas atau ID card. Ultras Thailand menilai kebijakan ini akan mengancam privasi dan rentan peretasan. Bukan keamanan, tapi ketidakadilan. Itulah pesan yang paling sering digaungkan. Mereka bersumpah akan datang ke area stadion, tapi tidak akan masuk, sampai pada akhirnya FAT dan otoritas olahraga Thailand menjawab keluhan mereka. Dan terbukti, pada laga perdana sepak bola SEA Games Thailand menang 6-1 atas Timor Leste, tapi stadion hampir kosong, alias ya cuma mak belakang tok yang datang. Tribun sepi, gema sorakan yang biasanya mengguncang bangsa Thailand benar-benar hilang. Bukti nyata bahwa kekacauan SEA Games ini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam negeri Thailand sendiri. Yap, terlepas dari apapun, kembali mengingatkan, kalau Indonesia mengirimkan 996 atlet, lebih sedikit dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Namun dalam hal ini, kuantitas bukanlah jaminan. Yang terpenting adalah fokus dan daya juang. Kan gitu, meski diperlakukan seenaknya, meski simbol negara dilecehkan berkali-kali, meski kekacauan terjadi di mana-mana, para atlet Indonesia tetap tetek hati. Tidak untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri bangsa tidak bisa digoyahkan oleh kelalaian negara lain. Kan gitu. Yap, SEA Games seharusnya menjadi panggung persatuan. Namun, SEA Games 2025 di Thailand justru seolah membuka luka-luka lama. Bendera yang salah, lagu kebangsaan tanpa iringan, venue yang kacau, supporter tuan rumah yang memberontak, plus drama politik antar negara. Dan di tengah semua itu, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang tidak boleh dianggap enteng. Dan kini, harapan publik hanya satu, Presiden Prabowo harus bersikap, Menpora Erick Thohir harus bergerak tegas. Indonesia harus menunjukkan bahwa merah putih bukan sekadar kain, tetapi martabat sebuah bangsa. Untuk para atlet Indonesia yang sedang berjuang, tunjukkan bahwa meski dihina, diremehkan, bahkan diabaikan, semangat juang kita tidak pernah padam. Karena ketika kalian melangkah ke arena, kalian tidak hanya membawa nama olahraga, kalian membawa nama Indonesia. Dan di atas segalanya, bangsa ini tidak akan pernah tunduk pada penghinaan. Untuk itu, buat semua elemen tim Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda!